khawatirnya gini, dengan meyakini boneka itu ada spiritnya, akhirnya nanti ibadah kita yang lain gak diterima sama Allah karena ada unsur musyrik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi spirit doll atau boneka yang memiliki spirit atau spiritual ini kita harus sangat hati-hati karena bisa jadi sebab terkikisnya iman dan akidah kita. Karena bagaimanapun boneka itu hanya sekedar mainan saja. Dibolehkan oleh baginda Rasulullah untuk anak perempuan kecil yang di bawah umur untuk bermain silakan. Tapi untuk orang dewasa, apalagi sampai diyakini ada spiritnya, ada ruhnya, ada kehidupannya, itu yang nggak boleh. Karena pada akhirnya ini mendekati pada perbuatan musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika kita menduakan Allah. Jadi nggak ada tuh boneka ada ruhnya, ada spiritnya, nggak ada. Jadi saya rasa ini harus kita fahami bersama dan kita pelajari bareng-bareng. Boneka ya sekedar boneka, kalau hanya untuk dikoleksi sah-sah saja. Tapi ketika kita memperlakukan boneka itu seolah-olah dia makhluk hidup, nah itu yang mendekati iman kita kepada sifat-sifat musyrik. Jadi itu nggak boleh. Lebih baik punya uang ya buat sedekah, nggak usah beli boneka yang cukup mahal harganya. Kalau diniatkan buat koleksi silahkan, tanpa ada meyakini sedikit pun kalau ini ada ruhnya, harus disekolahin, harus dikuliahin dan lain sebagainya seperti kita berhadapan dengan manusia lainnya, itu nggak boleh. Karena jangan sampai justru kita yang seakan-akan meniupkan ruh, kita yang membuat hidup boneka itu nggak boleh. Karena menghidupkan dan mematikan itu hanya haknya Allah saja. Ya, Ustaz, bahkan ada beberapa boneka sampai dianggap seperti anak, Ustaz. Seperti anak? Iya, seperti anak seperti itu, Ustaz. Nah itu tadi. Artinya kan kalau boneka sudah dianggap seperti anak, berarti menganggap boneka itu punya kehidupan sendiri. Ditimang-timang, disayang-sayang, diperlakukan seperti manusia, itu yang nggak boleh. Lebih baik jelas-jelas ada anak yatim. Kalau mau ngangkat anak, ngapain boneka yang sekedar makhluk mati gitu ya. Benda mati malah, bukan makhluk mati. Benda mati yang hanya dibolehkan sekedar kita bermain dan mengoleksi, tapi bukan untuk diyakini dengan hal-hal bahwa dalamnya ada ruh. Ini anak yatim ketahuan. Ini anak yatim, kita biayain sekolah, kita ajarin ngaji sampai dia besar, itu jauh lebih berkah dan lebih bermanfaat dan jadi amal jariah sampai ke akhirat. Karena khawatirnya gini, dengan meyakini boneka itu ada spiritnya, akhirnya nanti ibadah kita yang lain gak diterima sama Allah. Karena ada unsur musyrik di situ. Ustaz, ini kan yang bikin viral adalah karena diangkat atau diasuh oleh beberapa artis sehingga jadi viral. Cuma Ustaz nanggap sendiri, Ustaz, jadi masyarakat takutnya begitu seperti apa gitu? Ya saya rasa gini ya, setiap orang itu sekarang artis siapapun berhak untuk menjadikan keseharian, kisah, momen artis itu untuk jadi viral silahkan. Saya cuma berpesan, apapun yang viral sekarang ini harus tetap ditanggapi secara religi, secara nilai-nilai agamanya. Harus ada muatan dakwah, harus ada asupan dakwah di setiap hal-hal yang viral. Jangan sampai viral ini justru makin menyesatkan gitu. Karena yang viral ini udah nggak bisa direm. Sosmed ini sekarang siapapun bisa posting, bisa berbuat apapun di sosmed. Jadi udah nggak bisa direm, nggak bisa dicegah. Hari ini ada yang viral, tapi kita nggak pernah tahu besok yang viral apa. Jangan-jangan lebih ekstrim dari hari ini. Jadi tugas kita nih sebagai muslim, terutama sebagai pendakwah, ya bagaimana memberikan asupan-asupan dakwah, asupan-asupan spiritual, nilai-nilai kebaikan di setiap apapun yang viral, apapun bentuknya. Mau itu klinik, mau yang sifatnya spirit doll lah, apa segala macam, itu bisa berkembang apapun. Kita ke depan nggak pernah tahu berita apa lagi yang akan viral. Nah, di sini kita perlu memasukkan nilai-nilai dakwah, perlu mencerahkan masyarakat secara perlahan, secara baik,
tetap dengan kelembutan dan kasih sayang, karena itulah Islam. Jadi saya rasa ya ke depan apapun yang mau dinaikin sama artis-artis yang lain ya, yang hingga menjadi viral gitu, hal-hal yang justru berseberangan dengan nilai-nilai agama, kita nggak pernah bisa merem. Tapi tugas kita semua sebagai muslim adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling ingetin, saling nasihatin, dan saling tetap menyisipkan nilai-nilai dakwah di setiap berita-berita apapun yang sekarang ini banyak viral. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.